Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita menikmati sebuah puji-pujian yang indah. Roh Kudus bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengenal, Mengalami, dan Memberitakan Yesus. 3M. Mengenal Yesus, mengalami Yesus, dan memberitakan Yesus. Haleluya. Saudara, apakah saudara mengenal Yesus? Nah, pertanyaannya, sedalam apa saudara, saya, kita mengenal Yesus? Ya, mari kita buka dulu Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yuk, sama-sama kita membacanya, saudara. Baik yang ada di sini maupun yang ada di tempatnya masing-masing mengikuti ibadah lewat online. Yohanes 10 ayat 14. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus mengenal kita, saudara. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya. Satu persatu dia kenal kita. Kenapa? Dia nggak hanya kuasa, tapi dia maha kuasa. Saya selalu ingatkan, saudara, setiap manusia punya sidik jari. Tidak ada sidik jari yang sama. Bahkan yang kembar identik pun tidak ada sidik jari yang sama. Semuanya berbeda. Dan Tuhan kenal satu persatu ciptaan. Siapa itu? Saudara dan saya. Kalau Tuhan mengenal kita, pertanyaan tadi, sejauh mana kita mengenal Dia? Oke, mari kita tes. Ya, Ibu Hana. Tuhan itu apa? Tuhan itu Allah. Oke, Allah yang bagaimana? Yang dikenal adalah Allah yang berkuasa. Lewi, kenal Tuhan Yesus sebagai apa? Yuk. Bapak. Oke, kenal dia sebagai Bapak. Oke. Ayo. Kenal Yesus sebagai apa? Kalau betul-betul kita kenal. Ya, sebagai apa? Bagaimana? Apa? Baik. Oh, ya. Oke. Ya. Juru selamat. Tuh, kenal dia sebagai juru selamat gitu ya. Ini memberi hidup yang kekal. Yosua? Hah? Gembala. Oke. Semua kenal dari berbagai sisi. Ya, berbagai sisi. Nah, kenapa kita harus kenal? Tidak hanya sekedar kenal, saudara, tapi kita betul-betul harus mengenal secara mendalam. Beda ya tahu dengan kenal ya. Kalau tahu, hanya tahu, tapi kita nggak kenal. Tapi kalau kenal pun, ada kenal selintas, ada kenalnya mendalam. Ya, kenapa kita harus mengenal Yesus? Ini dia, Markus 1 ayat 34. Ini, kenapa kita harus kenal Yesus? Dan kenalnya tidak boleh hanya kenal-kenal selintas. Markus 1 ayat 34. Markus 1 ayat 34. Markus 1 ayat 34. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara,
Sebab mereka mengenal, ini dia. Jangan sampai kita nggak mengenal Yesus. Sementara setan saja mengenal Yesus. Saudara, antara anak mengenal bapaknya dengan tetangga mengenal bapak dari anak ini. Siapa yang lebih kenal bapak itu? Anaknya atau tetangganya? Kecuali anaknya tinggal sejak lahir tinggal di mana gitu ya. Nggak ketemu sama bapaknya. Sementara tetangga sebelah lagi. 30 tahun bersama bertetangga. Mungkin gitu. Dia lebih kenal dari bapak itu ya, daripada si anak. Tapi kalau si anak dari lahir, terus berada bersama-sama dengan bapak itu, maka dia pasti yakin, sangat yakin, saya lebih mengenal bapak saya daripada kamu yang hanya tetangga saya. Saudara, kita diingatkan, setan saja kenal Yesus. Terlalu kalau kita anak-anaknya tidak kenal dia. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Yesus? Ya. Pertama, kita baca Alkitab. Dari situ kita tahu bagaimana Yesus, bagaimana pribadinya Yesus, bagaimana tindak tanduk Yesus, bagaimana cara berbicara Yesus, tujuan Yesus lahir ke dunia, semua kita tahu. Nah, karena itu mungkin mulai besok ya di grup WA grup kita, saya akan kirimkan setiap hari, katakanlah biografi singkat saya, ya, sehingga mungkin saja anak saya, istri saya tidak tahu sebagian dari perjalanan hidup saya, karena kami dengan Ibu Hana ya ketemu di Bandung, pacaran, menikah. Tapi bagaimana saya waktu di Siantar, dia nggak tahu. Anak saya juga mungkin nggak tahu. Nah, mulai besok ya, saya akan tulis berlanjut tiap hari bagaimana perjalanan saya dari Pematang Siantar sampai ke Bandung dan sebagainya. Ya, jadi dari Alkitab kita bisa tahu. Karena apa? Karena kita baca. Jadi kembali ya berulang-ulang saudara ya, berulang-ulang saya nggak pernah bosan. Miliki Alkitab, miliki Alkitab. Jangan sampai kita nggak punya Alkitab. Ya, setelah memiliki Alkitab, apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Di mana? Di rumah. Kalau di gereja bagaimana? Baca Alkitab atau baca HP suci? Ya, saya nggak pernah bosan-bosan. Punya Alkitab, baca Alkitab dan bawa Alkitab. Ya, bawa Alkitab. Oke, dari situ kita bisa tahu siapa Yesus. Kita kenal. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Yesus? Dengan berkomunikasi. Lewat apa? Doa. Bagaimana kita bisa kenal seseorang nggak pernah komunikasi? Nggak tahu bagaimana temperamennya. Nggak tahu bagaimana sifat. Nggak tahu kebiasaannya. Tapi kalau kita sering berkomunikasi, kita tahu, kita kenal. Yang orang nggak tahu, orang nggak kenal, kita tahu dan kita kenal. Kamu bisa sampai setahu itu ya? Yalah, kita sering komunikasi. Jangan ke dia ngomong, dia kedip mata aja sudah ngerti dia mau ngapain. Saking kenalnya. Dia belum marah, saya udah tahu ini tanda-tanda sebentar lagi dia meledak ini. Lo kok tahu? Lo dukun? Bukan dukun. Udah tahu. Kalau mukanya begitu, udah. Kalau tubuhnya udah begitu, saya tahu persis dia akan bagaimana. Nah, itu kenal. Pertama baca Alkitab, kedua doa, dan yang ketiga bergaul. Ya, bergaul. Kita baca Kejadian 5 ayat 24. Ya, ini tambahan ya. Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah.
Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok tercatat di Alkitab tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena dia hidup, bergaul, karib, akrab dengan Tuhan. Ayo saudara, jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan hanya hubungan yang biasa-biasa saja. Tapi kita harus memiliki hubungan yang luar biasa. Caranya, mari kenali. Ya, itu yang pertama, saudara. Jangan sampai kita nggak mengenal siapa itu Tuhan kita, siapa itu gembala kita, siapa itu Bapa kita, siapa itu juru selamat kita. Iblis saja, setan aja kenal dia. Masa kita nggak kenal dia? Terlalu, ya. Oke, itu yang pertama, mengenal, harus mengenal. Dan mengenalnya jangan yang mengenal asal-asalan, tapi mengenalnya harus mendalam. Yang kedua, mengalami. Penting mengenal, saudara, tapi jauh lebih penting mengalami. Kita baca Ayub 29 ayat 4. Ayub 29 ayat 4. Ayub pasal 29 ayatnya yang ke-4. Ayub pasal 29 ayat ke-4. 1, 2, 3. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemah. Saudara, kita datang ke rumah presiden, bangga nggak? Hah? Kita datang ke rumah gubernur, kita ini datang ke rumahnya dia, bangga nggak? Bangga. Lebih bangga mana? Kita datang ke rumah presiden dengan presiden datang ke rumah kita. Gubernur datang ke rumah kita. Bangga mana? Ini yang datang dong. Iya kan? Nah, tadi Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan 29 ayat 4. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemah. Wah, luar biasa. Hubungan yang luar biasa, saudara. Ayub selalu ingin dekat sama Tuhan, ingin selalu bergaul dengan Tuhan, dan karena itu Tuhan juga suka bergaul akrab dengan Ayub. Dia mengalami itu, saudara. Sejak masa remajanya dia udah mengalami. Jadi sayang kalau kita hanya tahu Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa, Tuhan penolong. Kita nggak ngalami. Ada yang bilang Pak Jokowi itu ramah, Pak Jokowi itu nggak ajaib. Iya, katanya. Pernah kita ngalami? Kemarin saya lihat video Pak Jokowi coba kereta cepat Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, dan di gerbong itu banyak artis-artis. Ada yang lihat nggak videonya? Nah, Pak Jokowi duduk di sebelahnya, siapa yang duduk? Raffi Ahmad. Ya. Kalau duduk bersama dengan presiden, tahu nggak kira-kira presidennya seperti apa? Tahu. Ya. Kita hanya kenal, tapi ngalamin sendiri. Jaim enggak, Judes enggak, Jutek enggak, gitu. Tahu. Ramahnya itu ramah buatan atau ramah sungguhan? Tahu. Ya. Kita harus mengalami Yesus. Mengalami, saya katakan, jauh lebih penting daripada mengenal. Saudara kenal api? Tahu api? Tahu. Api itu bagaimana? Panas. Tapi kalau pengen tahu bagaimana api dan saudara tidak pernah lupa seumur hidup, gimana caranya? Kebakar. Nggak pernah lupa seumur hidup. Ya. Jadi nggak sekedar tahu api itu panas. Tahu, semua orang tahu. Tapi untuk mengetahui betul-betulkah api itu panas dan sepanas apa, itu alami bagaimana terbakar. Kita akan tahu.
sangat panas. Yang kedua, sakit apa yang paling gak enak di dunia, saudara? Semua sakit gak enak, iya kan? Tapi ada satu sakit yang paling tidak enak katanya. Entahlah ini benar atau enggak. Karena semua sakit itu gak enak, ya. Tapi ada satu sakit yang paling gak enak. Sakit apa? Nah, pernah sakit gigi? Nah, kalau nggak pernah sakit gigi, gimana rasanya? Sakit. Iya, sakitnya gimana? Sakit sekali. Ya sakit sekali itu seperti gimana? Pokoknya begini. Ya, gimana? Ya kira-kira ya. Dijelas-jelasin juga. Tapi sekali ngerasakan sakit gigi, nah udah. Nggak usah ngejelas-jelasin. Karena apa? Ngalami sakit gigi itu memang sangat tidak enak. Ya. Kita buka Yohanes 9 ayat 25. Yohanes 9 ayat 25. Haleluya. Yohanes 9 ayat 25. Yohanes pasal 9 ayat 25. Orang yang buta sejak lahirnya. Itu judul perikopnya. Orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari lahir dia tidak pernah melihat. Ketika ketemu Yesus terjadi mujizat, dia bisa melihat. Nah, kita baca ayat 25-nya, ya. Yohanes 9 ayat 25. 1 2 3. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dia mengalami. Orang mau bilang Yesus ini begini, Yesus itu begitu, segala macam. Saya nggak tahu. Dan saya nggak peduli. Tapi yang saya tahu satu hal. Dulu aku buta. Sekarang aku ketemu dia. Dan aku bisa melihat. Banyak orang tahu Yesus pembuat mujizat. Tapi nggak semua orang mengalami mujizat itu. Banyak orang tahu Tuhan Yesus baik, tapi tidak mengalami kebaikan Yesus. Saudara, seorang hamba Tuhan, dia mantan nahoda, ya, kapal. Kemudian dia khotbah. Dia bilang begini, sebagai nahoda, saya kerjanya adalah membawa kapal, ya, memimpin awak kapal, dan namanya lautan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Terjadi hujan, terjadi badai. Nah, suatu ketika sebagai pelaut, nahoda maupun awak-awak kapal, mereka terbiasa nggak menghadapi ombak. Udah biasa, ya, udah biasa. Nah, tapi kali itu katanya, kali itu ombaknya luar biasa. Tidak pernah mereka mengalami seumur hidup dalam pengalaman mereka mengalami ombak yang sebesar itu. Sehingga nyaris tidak ada harapan. Ya, diombang-ambingkan, naik dan turun. Air mulai masuk. Wah, saya menonton film tentang judulnya saya lupa lah. Pokoknya ini tentang perjalanan ya, mencari ikan dan kemudian mereka terjebak tanpa tahu mereka terjadi badai yang luar biasa. Jadi saya juga kagum bagaimana pembuatan film itu ya. Ya nggak ngerti lah bagaimana sampai bisa ombaknya kemudian aduh ini dia memfilmkannya dari mana gitu ya. Pokoknya luar biasa. Sehingga kita yang nonton itu juga rasanya ikut hanyut di dalam bahaya yang mereka hadapi. Nah, ini hamba Tuhan yang bilang, saudara, ketika kami mengalami badai yang luar biasa,
hampir binasa. Apa yang kami lakukan? Khususnya saya, apa yang saya lakukan? Kira-kira tahu nggak apa yang mereka lakukan? Doa, berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya. Nah makanya kalau saya sudah naik pesawat, saudara, ya, nah ini kebiasaan saya. Doa. Nggak tahu sama nggak dengan saudara? Ketika saya udah di atas pesawat, udah dipasrahkan aja apa mau terjadi, udah selesai. Karena nggak ada kemampuan kita untuk ngapa-ngapain. Jangankan kita yang penumpang, kalau ada sesuatu terjadi pun, si pilot pun paling hanya bilang Mayday, Mayday, paling cuma begitu. Nah, jadi kalau saya udah naik pesawat, udah Tuhan Yesus, apa yang mau terjadi terjadilah, tapi aku tahu Tuhan tetap bersama dengan aku. Udah, itu aja. Ya, nggak pernah takut mau nanti terjadi mah terjadi aja. Nah, dan untunglah saya nggak pernah ngalami ya seperti orang pernah ngalami tiba-tiba ada hampa udara lagi enak-enaknya tiba-tiba turun ke bawah. Udah pasti kaget semuanya ya. Saya belum pernah ngalami itu dan semoga tidak ngalami ya. Tapi yang saya pernah alami adalah ketika mau mendarat, sudah mau menyentuh, tiba-tiba pesawatnya naik lagi. Nah, itu cukup mengagetkan ya. Itu aja udah cukup mengagetkan ya. Ya, oke. Jadi mereka bilang mereka berdoa, berteriak, minta Tuhan, tolong, tolong, tolong. Ini sudah antara hidup dan mati. Dan ketika Tuhan tolong, maka dia bilang, di situ saya merasakan, saya percaya Tuhan itu ada dan bersama dengan kami. Penting saudara untuk mengalami. Ya, penting untuk mengalami. Beda mengalami dengan hanya mengetahui. Beda. Orang tahu nggak? Paris bagus. Ada Menara Eiffel. Orang tahu Bali bagus. Tempat-tempat wisata bagus. Tahu. Bisa lihat di video. Bisa, gampang. Mau lihat tempat wisata mana aja, kita tinggal buka video, buka YouTube, bisa kita lihat. Beda kan kalau kita datang sendiri kan? Nah, beda. Dari kata orang, dari Alkitab, saya tahu Yerusalem. Saya tahu Kanaan. Ya, saya tahu Israel. Saudara juga tahu kalau saudara baca. Jadi pertanyaannya, udah pernah ke sana? Belum. Mau ke sana? Mau. Tapi belum bisa, ininya mahal. Ya, beda saudara. Kenal dengan mengalami beda. Ya. Nah, karena itu mari kita baca lagi Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Kita baca sama-sama Ayub 42 ayat 5. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri dengan mata kepala sendiri memandang Tuhan. Ya. Mengalami itu berbeda dengan hanya sekedar mengenal. Karena itu mari kita mengalami sendiri, bukan katanya-katanya. Ya, hanya dari kata orang, katanya begini, katanya begitu, tapi kita mengalami sendiri. Saya ingat juga satu kesaksian dari seorang sarjana psikolog, seorang perempuan, dia pergi melayani ke Papua, lulus dari Universitas Fakultas Teologi, melanjutkan ke profesi dan akhirnya jadi psikolog, tapi setelah itu dia pergi melayani ke Papua. Dan ketika dia ada kesempatan pulang ke Bandung waktu itu, saya undang untuk memberikan kesaksian. Dan kesaksiannya begini, sederhana, saudara. Sederhana kesaksian. Dia bilang, saya lahir di Bandung, besar di Bandung,
sekolah kuliah di Bandung, jadi sarjana di Bandung, melayani di Bandung, tapi nggak pernah melihat mujizat, apalagi mengalami mujizat. Melihat dengan mengalami beda ya. Ada KKR, ada kesembuhan, lihat, yang lumpuh berjalan, itu melihat namanya. Tapi dia bilang, saya nggak pernah melihat dan mengalami mujizat di Bandung, di kota besar. Tapi ketika saya melayani ke Papua sana, tempat yang jauh dari kenyamanan, satu tempat ke tempat lain harus jalan kaki, melewati hutan-hutan. Dan suatu ketika kami sedang berjalan, hujan turun dengan sangat lebat. Bisa dibayangkan perjalanan, hujan turun dengan lebatnya. Mau berteduh di mana? Di bawah pohon, tetap kehujanan. Kira-kira bajunya bagaimana? Basah kuyup. Rasanya bagaimana? Dingin. Mereka terus berjalan, karena nggak mungkin berhenti. Tapi dengan suasana seperti itu, hujan terus, nggak enak kan? Nah, saat itu katanya, kami bersatu hati, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ini hujan lebat. Kami kehujanan, kami kebasahan, kami kedinginan. Kami minta Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan hentikan hujan ini. Hujan berhenti nggak? Nah, ini ngeprank nih, gitu ya. Saya mau tanya, hujan berhenti nggak? Hah? Kalau saudara jawab berhenti, berarti nanti kalau ada hujan, gitu ya, saudara kehujanan, berani gitu, Tuhan, aku minta hujan berhenti dalam nama Yesus, gitu. Mereka ada kebutuhan, karena sudah kedinginan. Perjalanan masih jauh. Mereka berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan hentikan hujan ini. Apa yang terjadi? Hujan berhenti seketika. Dan dia bilang, bagaimana saya tidak punya hati melayani di Papua. Karena di sana kami melihat banyak mujizat. Bukan cuma melihat, kami mengalami mujizat demi mujizat. Ya, saya ada berapa kali mengadakan perjalanan, terakhir bulan Agustus lalu ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, ke Ngabang. Untuk sampai pada tempat kami bertemu itu, saudara, hamba-hamba Tuhan yang kami donasi setiap bulan itu, ada yang harus berjalan perjalanan 300 km. Bandung kemana ya? Bandung Jakarta pulang pergi. Untuk itu dia harus jalan. Ya harus pakai motor sih, bukan jalan kaki. 300 km. Untuk mencapai tempat pertemuan kami. Nah, di tempat dia itu sendiri bagaimana? Oh, macam-macam. Ada yang nggak bisa dilalui mobil, ada yang dilalui motor bisa, tapi itu pun dengan berlumpur. Banyak kesulitan yang mereka hadapi. Ada yang bilang begitu. Kalau kami ibadah setiap minggu, ini hamba-hamba Tuhan ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala ya. Persembahan yang kami terima setiap minggu 20.000. Totalnya bukan 20.000. Totalnya ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000. Totalnya 20.000. Jadi satu bulan totalnya berapa saudara? 80.000. Bisa hidup nggak dengan 80.000? Punya anak, punya istri, anak harus sekolah, istri anak dan dia harus makan. Ada pendeta yang lain bilang, kadang kami tidak makan 3 hari puasa. Kenapa? Karena nggak ada beras. Tapi ketika satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada semuanya, kenapa dengan kondisi yang sulit, Bapak Ibu tetap masih bertahan melayani Tuhan?
Mereka jawab, karena kami mengalami pertolongan. Saudara, di kota besar begini, relatif cari uang nggak gampang lah, walaupun ada yang pengangguran, susah cari kerjaan. Asal mau kerja yang kasar, pasti ada kerjaan. Ya, nggak mungkinlah terlantar hidup di kota. Tapi di sana, mau apa yang mereka lakukan? Tapi luar biasa. Ada 2 anak, dua-duanya sarjana. Ada 3 anak, tiga-tiganya sarjana. Dari mana itu uang? Sementara di kota, dengan pekerjaan yang baik, orang tua bisa nyekolahkan anak, bisa kuliahkan anak, anak nggak sarjana. Di tempat yang susah seperti itu, Tuhan bisa pelihara mereka. Anaknya bisa jadi sarjana. Kadang-kadang kita luar biasa. Kenapa? Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Makanya dalam kesulitan seperti apapun tetap mereka bisa bertahan. Ada satu yang bilang, saya nggak tahan Pak. Terus gimana? Saya tinggalkan pelayanan. Saya pergi ke kota dan hidup cari uang. Karena nggak tahan dengan kehidupan yang sangat susah. Oh ya. Terus apa yang terjadi? Saya di kota cari uang Pak. Ternyata hidup saya lebih sengsara. Nah, mati deh. Lebih sengsara Pak katanya. Nah, terus apa yang terjadi? Udah, saya putuskan. Saya balik lagi melayani Tuhan Pak. Harus mengalami. Harus mengalami. Jangan kata orang Tuhan baik. Jangan kata Alkitab Tuhan baik. Kita harus mengalami. Tuhan itu. Ya. Kalau sudah kita alami, beda. Beda sekali. Ya. Nah, karena itu saudara, jangan hanya sekedar mengenal, tapi alami pengalaman hidup bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, yang ketiga, setelah kita mengenal Tuhan, mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Jangan hanya diam saja. Jangan hanya diam saja. Mari memberitakan. Ya. Mazmur 9 ayat 12. Mazmur 9 ayat 12. Mazmur 9 ayat 12. 1, 2, 3. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa. Ayo, jangan diam. Menikmati sendiri kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi beritakan perbuatan yang besar itu. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, jangan berdiam diri. Keselamatan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Kebaikan Tuhan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Beritakan itu, saudara. Dan tidak semua orang bisa menjadi pendeta, tidak semua orang bisa menjadi gembala. Saya pun dulu nggak pernah kepikir dan tidak mau lah. Ya, jadi pendeta, jadi gembala, itu apa. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, kita hanya bisa bilang, ya. Tidak semua saudara bisa khotbah. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak bisa khotbah, kita nggak bisa naik mimbar. Jangankan saudara, saya diundang di mana-mana ya, khotbah. Tapi ada satu tempat, teman saya ini malah, nggak pernah dia kasih kesempatan saya khotbah di gerejanya. Karena dia bilang apa? Teologinya harus benar. Teologi. Ya, ya, saya memang bukan sarjana teologi ya,
Ya, saya tidak STH, saya hanya SH. Ya, beda dengan sarjana teologi yang mengerti tentang Tuhan, sangat belajar mendalam tentang Tuhan. Tapi tadi kita sudah diingatkan, jangan sekedar tahu, jangan sekedar kenal, tapi ngalami. Ya. Jadi karena saya bukan sarjana teologi, saya nggak ngerti teologi, saya nggak dikasih kesempatan, ya nggak apa-apa, saya juga nggak minta untuk. Tapi saya tahu, oh dia tidak sembarangan yang bisa khotbah di tempat saya. Teologianya, ya. Nah, saudara tidak berkesempatan khotbah, tidak masalah. Tapi kan kita harus beritakan Yesus. Tenang. Kita bisa memberitakan Yesus tidak harus dengan khotbah, tapi dengan bersaksi pun itu sudah memberitakan. Kalau saudara bilang saya nggak bisa khotbah, ya nggak apa-apa. Tidak semua orang punya kemampuan khotbah. Ya, ada yang khotbah bisa, tapi orang lain ngantuk. Ya, ada orang lain khotbah, luar biasa, lucu, senang, tapi baru pulang ditanya apa tadi khotbahnya. Aduh, apa ya? Pokoknya lucu lah. Lucunya diingat, khotbahnya nggak diingat. Nah, itu saking pintarnya dia, bukan pintar khotbah ya, pintar melucu. Ya. Makanya hati-hati ini para pendeta-pendeta. Ada dukun yang jadi pendeta, ada pengusaha jadi pendeta. Tunggu saatnya. Kalau tukang obat jadi pendeta, habislah kita semua. Ya, tahu tukang obat kan? Kalau mereka bicara, waduh, kita bisa kagum dengar. Apa aja yang dia omongin menarik. Nah, kalau tukang obat jadi pendeta, pendeta harus lebih belajar lagi. Nah, kalau kita nggak bisa khotbah, tenang, kita bisa bersaksi. Bersaksi bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nggak perlu kumpulkan orang baru kita bersaksi. Ketemu satu orang, tidak bisa bersaksi. Ketemu dua orang, tidak bisa bersaksi. Bersaksi itu apa? Ngobrol. Cuma ngobrolnya bukan tentang politik, bukan tentang harga-harga. Terus naik ya? Iya, betul. Bukan itu yang dibicarakan, tapi yang dibicarakan tentang yes. Selain bersaksi, apalagi yang bisa kita lakukan, saudara? Beritakan Yesus lewat kehidupan kita. Saya ulang kembali, ya, ada yang pernah dengar, saya ulang kembali, yang belum pernah dengar, dengarkan kesaksian ini. Ini kesaksian yang terjadi di Amerika, terjadi pengungsi besar-besaran dari Vietnam, mereka mencari kehidupan yang baru, karena pergolakan politik di sana, kesulitan hidup di sana, naik perahu, nah dikenal dengan manusia perahu, ya, manusia perahu. Ada yang pergi ke Pulau Christmas, ke Australia, kemana aja mereka dibawa oleh kapal atau perahu. Di Indonesia mereka ditampung di Pulau Galang, ya, dan akhirnya diurus oleh UNHCR, lembaga PBB untuk pengungsi. Nah, peninggalan-peninggalannya itu ada di Pulau Galang. Bagaimana kehidupan mereka sebagai pengungsi dan sebagainya. Banyak yang pergi dan ditampung oleh Amerika Serikat. Ya, hidup di Amerika Serikat. Saya mau sampaikan kesaksian satu orang pengungsi dari Vietnam yang datang ke Vietnam dan kemudian ditampung oleh lembaga misi. Banyak juga ya yang sudah terjadi sebelum dia, dan banyak akhirnya jadi Kristen. Ya. Nah, dia tahu itu. Maka ketika dia dibantu oleh lembaga misi tempatkan satu orang untuk mendampingi dia, maka dia bilang begini, saya mau, tapi dengan syarat. Dia bilang kepada pendamping, apa syaratnya? Satu, kamu tidak boleh cerita tentang Yesus kepada saya. Wah, sudah di blok. Kamu nggak boleh cerita tentang Yesus kepada saya. Yang kedua, kamu tidak boleh ajak saya ke gereja. Ya udah, saya nggak cerita Yesus, tapi saya bawa ke gereja ya. Atau, ya oke, saya nggak usah bawa ke gereja, tapi saya nanti cerita tentang Yesus ya. Dua-dua sudah di blok. Tidak boleh ajak saya ke gereja, dan tidak boleh sebut-sebut cerita tentang Yesus.
Si pendamping ini bilang dalam hati mungkin ya, nah, ini juga saya, ini kurang ajar juga nih orang ini udah mau dibantu, bikin apa syarat-syarat yang macam-macam. Tapi si ini ternyata nggak berpikir gitu. Dia hanya santai aja bilang, oke, no problem. Oke, deal ya. Kamu nggak mau diajak ke gereja? Nggak apa-apa. Kamu nggak mau saya ngomong soal Yesus? Nggak apa-apa. Ayo, saya bantu kamu. Bantu belajar bahasa Inggris. Bantu kamu punya bakat apa, punya kemampuan apa. Oke, supaya nanti kamu bisa hidup mandiri, bekerja di Amerika. Setelah itu selesai. Oke, berjalanlah. Ya, tiap hari mereka ketemu, dia bantu, dia perhatikan kebutuhannya apa dan sebagainya. Sampai di bala waktunya, si orang Vietnam ini sudah bisa hidup mandiri, tidak perlu lagi didampingi. Mereka akan berpisah, dan sebelum berpisah, si orang Vietnam ini bilang, terima kasih banyak atas bantuan, atas pertolongan, atas perhatian selama ini kepada saya. Satu. Kedua, terima kasih juga kamu orang yang konsisten. Selama kita bersama-sama, kamu nggak pernah ajak saya ke gereja, terima kasih. Kamu nggak pernah cerita tentang Yesus, terima kasih. Ya, itu komitmen kata si orang. Nah, sekarang sebelum saya berpisah, saya ingin mengajukan satu permintaan kepadamu. Ya, apa itu permintaanmu? Orang Vietnam ini bilang, maukah kamu mengajak saya ke gereja? Kaget dia. Selama ini nggak pernah mau diajak ke gereja. Kenapa sekarang mau berpisah? Mana permintaannya? Maukah kamu mengajak saya ke gereja? Ini angin apa? Salah makan obat? Ditanya, kenapa? Kenapa permintaanmu ingin saya ajak ke gereja? Kan kamu yang nggak mau diajak ke gereja. Kenapa sekarang malah minta ajak ke gereja? Jawabannya adalah, kalau kamu yang punya Tuhan Yesus adalah orang yang di mata saya luar biasa, maka saya ingin tahu Yesus itu pasti lebih luar biasa dibandingkan kamu. Jadi karena itu saya tertarik untuk ke gereja, mengenal Yesusmu, karena aku melihat apa yang sudah engkau lakukan padaku. Tidak ada kesaksian, tidak ada khotbah, tapi dia bersaksi berkorban lewat kehidupannya sehari-hari. Kepeduliannya, keramahannya, kebaikannya, itu yang dilihat oleh orang Vietnam. Dan dia terketuk hatinya. Kalau orang baik seperti ini karena punya Yesus, pasti Yesusnya itu luar biasa. Maka rugi kalau aku nggak kenal Yesus. Saudara, mari kenal Yesus, alami Yesus, tapi juga beritakan Yesus. Bisa lewat khotbah, bisa lewat kesaksian, tapi bisa juga lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang akhirnya tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih